kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Islam di Spanyol dan Sisilia dinasti kecil semasa dengan Abbasiyah. Kami beranggotakan Muhammad Khairul Aziz, Umi Maghfirah Izani, Rahmadanti Nima, dan Miftahur Rahmah. Materi pertama akan saya sampaikan, yaitu subbab perkembangan politik. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid. Pengembangan politik Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, terdorong oleh keberhasilan tarif dan kemelut yang terjadi di kerajaan Visigothic yang berkuasa di Spanyol pada saat itu. Musa bin Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Iyad. Tariq bin Iyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Selama beberapa abad berikutnya, Islam menyebar, dan ketika Khalifah Bani Abbasiyah merebut Damaskus dari kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi, Abdurrahman, anggota keluarga Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kerajaan Bani Abbasiyah, kemudian ia lari ke Spanyol dan mendirikan sebuah dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Cordoba pada tahun 755 Masehi. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Khairul Aziz. Ya, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu kehidupan sosial keagamaan. Pada masa pemerintahan ini, toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut serta dalam mewujudkan peradaban Islam di Spanyol. Jadi, kehidupan sosial keagamaan di Spanyol pada masa itu, jika penguasa sudah masuk Islam, maka akan mempermudah untuk berdakwah atau menyebarkan agama Islam. Dikarenakan pada masa itu semua aturan boleh tidaknya menyebarkan suatu ajaran atau panutan tergantung pada pemimpin atau penguasa tersebut. Jadi kalau pemimpinnya sudah masuk Islam, akan mempermudah penyebaran atau ajaran Islam daerah tersebut. Meskipun ada persaingan sengit antara Abbasiyah dan Baghdad dan Umayyah di Spanyol, hubungan budaya antara timur dan barat tidak selalu berupa peperangan sejak abad ke-11 Masehi. Banyak cendekiawan mengadakan perjalanan dari ujung barat wilayah Islam ke ujung timur sambil membawa buku-buku dan gagasan-gagasan. Hal ini menandakan bahwa walaupun umat Islam terpecah belah menjadi beberapa subgolongan, akan tetapi tetap menjaga kesatuan budaya dalam Islam. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan peradaban Islam di Spanyol dan Sisilia pada masa Bani Abbasiyah. Poin pertama, perkembangan Islam di Spanyol. Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam memainkan peran yang sangat penting di Spanyol selama 8 abad. Di Spanyol, bangsa Arab memperoleh kemenangan paling lama dan paling besar di Eropa, walaupun penderitaan juga sering terjadi. Menurut Hamka, pemerintahan di Spanyol dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, masa diperintah oleh wakil khalifah dari Damaskus. Yang kedua, diperintah oleh seorang amir atau gubernur. Dan yang ketiga, masa diperintah oleh seorang khalifah. Sedangkan menurut Badr Yatim, masa peradaban Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode sebagai berikut. Periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada awal periode ini, Islam berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, pemerintahan berada di bawah pimpinan seorang amir atau gubernur yang tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ketiga, pemerintahan dipegang oleh Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir Lidinillah atau penegak agama Allah, sampai munculnya raja-raja kelompok kecil yang dikenal dengan Muluk at-Tawaif.
pada periode keempat tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah belah menjadi kurang lebih 30 negara kecil di bawah pemerintahan Al-Muluk Al-Tawair, raja-raja golongan yang berpusat di beberapa kota seperti Seville, Cordova, dan Toledo. Pada periode kelima, tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, meskipun Islam Spanyol masih terpecah belah dalam beberapa negara, tetapi masih terdapat dua kekuatan yang dominan, yaitu kekuatan dinasti Murabbitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir Muslim Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Kemudian kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol meliputi kemajuan intelektual, kemajuan dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan Islam, bidang ilmu sains, bidang bahasa dan sastra, bidang musik dan kesenian, serta pembangunan yang bersifat fisik. Kemudian faktor keruntuhan peradaban Islam. Faktor keruntuhan peradaban Islam di Spanyol meliputi konflik antar kaum Muslim dan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, serta wilayah yang terpencil. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada perkembangan peradaban Islam di Sisilia. Sisilia adalah sebuah pulau di Laut Tengah yang letaknya berada di sebelah selatan semenanjung Italia sebelum dikuasai Islam. Penguasaan pulau ini berpindah-pindah dalam beberapa abad, mulai dari abad Yunani, Kartagi, Romawi, Vandas, dan Bizantium. Kemudian dikuasai oleh kaum Muslimin. Selanjutnya pada tahun 652 Masehi, serangan pertama dikirimkan oleh perintah Muawiyah yang mengirimkan pasukan dengan pimpinan pasukan Muawiyah bin Khawarij. Sekalipun ia gagal, ia telah berhasil merampas harta kekayaan perang dari pasukan Bizantium. Setelah itu, serangan kedua dilakukan pada tahun 667 Masehi setelah Muawiyah menjadi khalifah. Pada zaman Abdul Malik juga dilakukan serangan. Setelah itu pada zaman Al-Walid ibnu Abdul Malik, Gubernur Afrika Utara Musa ibnu Nusair setelah menguasai Andalusia juga menyerang Sisilia di bawah pimpinan anaknya Abdullah. Setelah itu terus dilakukan penyerangan-penyerangan terhadap wilayah ini, namun belum berhasil, hanya mendapatkan harta rampasan perang. Selanjutnya, untuk penguasa Sisilia terdapat banyak dinasti-dinasti di antaranya, yaitu dinasti Bani Amr yang terjadi pada tahun 867 sampai 909 Masehi. Yang kedua, yakni dinasti Fatimiyah yang terjadi pada tahun 909 sampai 965 Masehi. Yang ketiga, yakni dinasti Kalbia yang terjadi pada tahun 965 sampai 1404 Masehi. Dan yang terakhir adalah dinasti Normandia. Selanjutnya mengenai kemunduran dan kehancuran Islam di Sisilia. Tanda-tanda kemunduran akan kehancuran kekuasaan Islam di Sisilia ini sebenarnya tidak ada semenjak pergantian kekuasaan dari Al-Arabia ke Fatimiyah. Hal tersebut ditandai dengan ketidaksukaan orang-orang Sisilia terhadap gubernur yang dikirimkan oleh penguasa Fatimiyah ke Sisilia. Yang sedemikian itu tumbuh oleh adanya perebutan pengaruh yang dilancarkan oleh Daulah Abbasiyah dan Fatimiyah di samping adanya perbedaan aliran antara keduanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.